salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Istirahat. Baik, sebelum mulai proses belajar mengajar, Bapak absen terlebih dahulu. Afrida Putri, Amelia Maulida, Cheryl Safida Manda, Dian Syifa Munira, Edi Gunawan, Elza Dwi Rizky, Marina, Firdaus, Marisol Kudus, Rijal, Dian ada, Lula Jadi. Saya sudah siap, kita mulai proses belajar mengajarnya ya. Kemarin pas lagi bisa, kan sekarang kan lagi musim hujan ya. Musim hujan. Karena badai yang kuat itu ada bangunan rumah yang mati listriknya, ada yang enggak, ya kan? Nah, atau bisa begini ya, sederhananya begini. Misalnya kita di rumah nih ya, di rumah mungkin karena rumahnya sudah tua, kemudian kabel rumahnya itu sudah banyak yang rusak. Ketika misalnya suatu ketika kalian menyalakan lampu ya, misalnya di ruang tamu nyala, kemudian di ruang kamar nyala, tiba-tiba di dapur kamar mandi nggak nyala, tiba-tiba aja. Jadi ada yang tahu nggak? Jadi ya, tapi ada yang lain nggak? Kok bisa terjadi ada ruangan yang nyala lampu, ada yang enggak? Dapat kita bilang arusnya satu. Kenapa pada saat dinyalakan ada ruangan yang enggak nyala? Ya. Ada tahu? Ada tahu? Salah satunya karena adanya aliran listrik. Aliran listrik ini karena bercampur dengan rangkaian. Seperti apa rangkaian nanti kita dengar. Listrik yang rumah itu paling sering digunakan untuk apa? Untuk penerangan yang kaitannya dengan lampu, yang mana artinya Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perubahan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan di dalam tabung
baca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak dari timur dan tidak pula dari barat, yang minyaknya hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Ya. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang mengganti, dan Allah membuat perumpamaan bagi kita punya tujuan yang pertama diharapkan kita ini mengerti ya atau mengetahui jenis rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup, dan yang kedua mengetahui jenis-jenis rangkaian yang ada di sekitar kita. Baik, sebelum kita mulai ya, ini bapak bagi kelompok dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, kelompoknya sudah kita bagi minggu lalu. Dan sekarang silahkan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan. Kelompok sudah terbentuk dan sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Ini Bapak bagikan LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Ya, ini Bapak beri 2. Jadi masing-masing nanti kelompok 1 dan kelompok 2 silahkan mengisi pertanyaan yang ada di LKPD. Sekaligus nanti ada taman pengamatan di situ. Ya, kita lihat sekaligus belajar teori, sekaligus belajar dengan praktek. Ya. Jadi nanti sambil dilihat videonya, sambil diisi pertanyaan yang tersedia di sini. Ya. Kira-kira dari 2 kelompok ada yang ingin bertanya? Ya, silakan sampai. Dari video tadi menggunakan baterai. Ya. Jika baterai diganti dengan rangkaian listrik, boleh ya? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Nah, tadi di video tadi sumber arusnya itu berasal dari baterai atau DC namanya. Ya. Nah, kita hari ini menggantinya dengan listrik atau arus AC. Bedanya apa? Ya, bedanya di tengah. Makanya arus AC ini, arus listrik itu disebut dengan arus bola baterai. Iya, kenapa? Karena setiap satu rangkaian dan dilanjutkan hari ini. Silakan dikeluarin semua alat lembarannya. Oke, gimana Pak caranya ya? Sebelumnya perhatikan dulu bapak-bapak ibu sekalian ya. Nah, perhatikan dulu nih ya, cara memasang saklar ya. Kan ada 2 kabel nih, kabelnya 2 kan. Terus kalian ikat di sini, sebelah aja, sebelah kabel. Tujuannya apa? Untuk memutus dan menyambungkan kembali arus. Cuma satu lagi biar kabelnya disimpan di dalam. Bukan berarti yang ada 2 buah ini, satu merah, satu putih. Enggak. Jangan salah paham. Jangan mentang-mentang ada 2 di sini, kalian masukkan yang merah satu. Ini kan kalian apa nih?
Yang pertama itu ini dulu, buat dulu kepala coknya. Nah, kepala cok ini hubungkan ke saklar. Dan saklar hubungkan ke lampu. Sederhana kan? Nah ini seperti ini contohnya nih. Coknya model gimana? Bulat. Nah sama ya, ini pasang begini. Ya, yang rapi ini jangan nanti kabelnya nempel ke sini paksa. Meledak. Kalian bisa meninggal. Tarik aja. Ah, gampang. Ya, ini kita pertama pasangkan kepala dia. Ambil yang agak panjang sedikit belakang lagi. Sana. Jangan pilih-pilih kali. Nah, ini nanti kabel kepala di sini. Udah panjang. Habis itu saklar di sini. Saklar. Udah. Habis itu masukin lampu. Berapa lampunya? Ini paling gampang seri kan? Ini berarti ini aja. Ini nanti saklarnya di sini. Lampunya di sini atau lampu di sini. Mana ininya? Coba. Lampunya dulu. 1, 2, 3. Oke, berarti tinggal pasang tali aja. Hubungkan apa tali? Anak bayi juga. Panggang, itu bagiannya ini ciri. Di luar kalau belakang. Ya. Nah, bukannya dulu. Maka putus aliran. Dia nggak bisa cuma satu kabel, harus dua. Ya, jadi kan. Coba kau ini jangan. Nah, ini jangan mangan. Gimana rangkaian udah jadi? Ya. Kemudian kabel pengematannya udah isi apa belum? Ya. Tadi kita udah bikin tadi rangkaian seri dengan peralatan yang sudah jadi. Baik, sebelum Bapak simpulkan, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan hasil praktikum kita hari ini? Kita kan? Ya, lihat si Bapak kesimpulannya. Benar masalah? Jadi itulah hasil dari praktikum kita hari ini. Karena praktikum sudah selesai dan nanti tolong SKPD ini dikumpul ya. Ya sebab semuanya kumpul satu orangnya kumpulkan SKPD ini. SKPD itu. Lagi mana SKPD-nya? Baik, karena ini sudah diisi ya. Praktikumnya sudah selesai dan juga lembaran kerja yang sudah diisi. Maka untuk hari ini masukkan di sini. Kesimpulan hari ini adalah kita bisa membedakan rangkaian seri dan paralel. Di mana rangkaian seri, kalau arus itu putus di salah satu lampu, ya, maka semua lampu akan mati. Paralel tidak, kenapa masih ada percambangan lain. Kemudian juga kita belajar tentang rangkaian terbuka dan tertutup. Terbuka kalau saklarnya dimatikan. Kalau saklar dimatikan, ini lampunya mati semua. Rangkaian tertutup kalau harusnya tersambung sehingga menyebabkan semua lampu itu bisa hidup. Baik, itu yang kesimpulan kali ini. Cukup di sini dulu Pak Rasa. Terima kasih atas perhatiannya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kegiatan supervisi ini sangat diperlukan oleh guru supaya kita sebagai guru dapat mengevaluasi diri, terutama dalam menguasai kompetensi seorang guru, di mana kompetensi seorang guru itu yang pertama kompetensi dari pedagogiknya, yang kedua kompetensi dari kepribadiannya, yang ketiga kompetensi dari profesionalitas, dan yang terakhir kompetensi dari sosialnya. Jadi dengan supervisi ini diharapkan
menjadi titik balik bagi kita untuk dapat memberikan yang terbaik dalam proses belajar mengajar. Dan juga kebetulan saat ini seperti ini berbarengan dengan kegiatan MGMP yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Desa Selatan. Dan juga pada saat MGMP ini kami sudah melaksanakan in dan on, di mana in ini pembinaan di dalam ruangan dan onnya langsung eksekusi di lapangan atau di sekolah masing-masing. Nah, jadi dengan adanya GMP kita dapat mengetahui step by step yang baik untuk mengajar dimulai dari awal sampai akhir. Jadi secara pribadi kami mengucapkan terima kasih kepada Wakil Kurikulum, supervisornya, kemudian kepala madrasah, dan juga kepada anak-anak kami seluruh peserta didik MSN 2 Aceh Selatan. Kami berharap dengan kegiatan ini madrasah MSN 2 Aceh Selatan menjadi madrasah hebat bermartabat.